Bisa dengar ya? Mari kita buka di dalam Yohanes 12, Saudara. Yohanes 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Nanti sisanya Saudara ayat 12 sampai dengan yang ke-50 baca sendiri Saudara. Karena waktunya ya Yohanes 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 saya bacakan buat Saudara. Kisah tentang namanya keluarga di Betania ini pasti Saudara paham semua ya. Ada Lazarus, ada Marta dan Maria yang begitu dikasih Tuhan, begitu dicintai Tuhan keluarga ini karena betul-betul melayani dalam sebuah pekerjaan Tuhan dan juga memang hubungannya cukup baik dengan namanya Yesus. Mari kita buka di dalam Yohanes 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terutama orang yang melakukan kebenaran tersebut di dalam kehidupan. Amin. Nah, kalau kita lihat dari bacaan ini, saudara, ada satu hal yang menarik dalam sebuah kehidupan kita, di mana kita bisa melihat di sini ada satu mukjizat yang Tuhan kerjakan sebelum pasal 12, yaitu di pasal 11 tentang namanya Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati, di mana Yesus memberikan satu hal yang hebat, saudara, dalam sebuah pelayanannya yang seharusnya orang itu mati, tapi bisa dibangkitkan. Dan akhirnya di ayat yang ke-12, di situ ada sebuah perjamuan, saudara. Perjamuan itu untuk siapa sih, saudara? Yang pasti di saat itu 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk siapa, saudara? Untuk Lazarus atau untuk Yesus? Untuk Yesus, saudara, dikatakan. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah apa? Lazarus. Nah, berbicara perjamuan atau namanya sebuah persekutuan, saudara, penting dalam sebuah kehidupan kita. Nah, orang itu kalau bersekutu dengan namanya Tuhan, itu atau namanya bersekutu dengan namanya kawan-kawan, mulai dari gereja dan sebagainya. Nah, saya percaya begini, saudara. Motivasi kita itu menentukan sikap hidup kita, betul ya? Nah, saya percaya bahwa keluarga ini betul-betul cinta kepada Tuhan, saudara. Buktinya dia bisa memberikan satu perjamuan untuk Yesus, saudara.
Karena mungkin pas event kebetulan juga Lazarus dibangkitkan, saudara, betul ya? Nah, coba kita kembali, saudara, tentang namanya motivasi atau pelayanan kita dalam sebuah kehidupan ini, saudara. Kalau kita lihat, kita simak di dalam Yohanes 12 ini, ada beberapa tokoh di dalam Yohanes 12 ini, khususnya ayat 1 sampai dengan yang ke-8, itu ada macam-macam tokoh karakter, saudara. Nah, coba saudara lihat karakter yang pertama itu Lazarus, betul ya? Lazarus itu kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, coba saudara perhatikan. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, betul ya? Yang buat perjamuan itu untuk Yesus, tetapi Lazarus ikut makan, betul ya? Nah, banyak orang hari-hari ini, memang Lazarus wajar saja, lapar saudara. 4 hari saudara, belum makan. Karena dikubur saudara, baru bangkit luwe saudara. Namanya kantong tengahnya saudara. Nah, saya ini heran saudara. Orang itu motivasi hari-hari ini banyak ya saudara. Ya Lazarus ini kalau saya lihat padanan undangannya itu perjamuannya untuk Yesus, tapi dia ikut makan saudara. Kalau saudara lihat, saudara-saudaranya itu beda. Marta itu melayani, Maria itu duduk di kaki Yesus dan memecahkan, tapi Lazarus yang makan, saudara. Coba saudara lihat bahwa hari-hari ini orang motivasi melayani itu kadang-kadang ada yang untuk makan, loh, saudara. Betul ya? Di mana-mana dia datang cuma untuk makan, yang dipikirkan itu makan, 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 makan. Coba akhir hidup di Lazarus, saudara pikir ketika dia itu sudah namanya mendapat mujizat, dia itu hidup kembali, mati nggak saudara? Pasti mati saudara, betul ya? Mati lah saudara. Coba saudara lihat, cek baik-baik saudara. Nah, dalam kehidupan kita ini penting sekali bahwa kita ini hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi setiap firman, betul ya? Saya belajar saudara bahwa dalam hidup ini jangan terlalu banyak kita ini mementingkan namanya perut kita saudara. Tapi pikirkanlah kerohanian kita yaitu roti kehidupan ini. Seberapa banyak kadang-kadang saya lihat orang motivasi pelayanan itu cuman untuk namanya makan. Apalagi kalau musim namanya Natal saudara. Wah, makanan berlimpah-limpah itu, wah orang-orang itu kalau makan ngeri saudara. Porsinya seharusnya dia untuk satu, dia ambil untuk 2. Tapi ujung-ujungnya nggak dihabisi, saudara. Buang begitu saja. Kalau dihabisi nggak apa-apa, saudara. Tapi orang sekarang tuh ngelihat makanan itu, wah ngeri, saudara. Hampir, kenapa saudara? Lihat. Bangsa Israel itu dibunuh karena apa sih, saudara? Betul ya? Karena rakus, betul ya? Karena makanan, saudara ya. Orang itu mati kebanyakan itu bukan karena kekurangan makanan, tetapi karena kelebihan makanan, saudara. Betul ya? Pernah nggak saudara berpikir bahwa hari-hari ini kita harus belajar, saudara? Jangan motivasi kita karena namanya sebuah makanan. Karena kalau kita cuma untuk memikirkan namanya perut, Paulus katakan, aib mereka, tuan mereka, itu perut mereka, saudara. Nah, saya percaya begini, saudara. Pernah nggak kita ini berpikir dalam hidup ini untuk jangan kita mengejar namanya sebuah makanan. Halo? Tapi kejarlah untuk namanya sebuah roti kehidupan dalam hidup ini. Ya memang Lazarus tidak dilihat namanya sebuah background dalam keluarga ini. Memang dikasihi namanya Yesus ya, namanya Lazarus ini ketika dia mati. Tetapi maaf saudara, yang dipikirkan dalam hidupnya ketika dia membuat namanya sebuah perjamuan, di situ ada namanya Lazarus, cuman dia ini makan, saudara, sayangnya seperti itu. Nah, saya percaya bahwa dalam hidup kita jangan sampai kita ini terjebak dengan namanya sebuah makanan yang hari-hari ini begitu banyak yang dijual ya, instan di mana-mana. Tapi maaf saudara, orang sekarang itu tidak teliti ya. Kita tahu bahwa makanan instan itu sangat berbahaya, apalagi
makanan sekarang bermacam-macam mereknya. Kalau dulu tuh saya lihat orang itu kuat ya, saudara ya. Saya lihat kadang-kadang mereka makanannya ya cukup baik, sayur-sayuran. Orang sekarang beda, saudara, pada instan semua. Mie instan, semua serba instan. Nggak ada namanya soto, tinggal buka Indomie, ada Indomie rasa soto, rasa kare, dan sebagainya. Ya, orang motivasi itu macam-macam, saudara ya, dalam gereja. Tapi saya percaya bahwa kita belajar, saudara, karena kebanyakan makan juga tidak baik, betul ya? Kenapa tidak baik, saudara? Harus lihat-lihat, jaga makan, saudara. Kadang-kadang saya ini pun juga jaga makan, saudara, sudah mulai ngurangi. Karena kondisi COVID begini, makin lama makin menaik, saudara. Apalagi makin lama makin tambah lama, tambah timbangan tak naik, saudara. Ya, itu hal yang pertama, kita belajar tentang namanya Lazarus. Nah, hal yang kedua, saudara, tentang namanya Marta. Keluarga ini salah satunya ada Marta. Marta ini suka melayani, saudara. Melayani itu baik nggak, saudara? Oh, baik, saudara. Melayani Yesus. Dia itu orang yang seksi sibuk, betul ya. Dia sibuk, saudara, melayani. Namanya pada waktu ada namanya perjamuan itu untuk Yesus. Tapi kalau saudara lihat di Injil yang lain, khususnya di Injil namanya Lukas, Marta ini protes, saudara. Dia berkata begini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Yesus tidak pernah minta melayani, saudara, betul ya? Tapi memang Marta ini orangnya suka melayani. Nah, seberapa banyak kadang-kadang kita ini melayani, motivasinya cuman kepingin namanya dilihat. Saking akhirnya kita ini melayani, terus melayani sampai kita ini kecapean sendiri, betul ya? Orang itu kalau melayani kecapean sendiri biasanya ngomel-ngomel, betul ya? Alkitab katakan begini, kalau kita ini melayani seseorang, perbuatlah seperti untuk kepada Tuhan, betul ya? Bukan untuk manusia. Kalau kita melayani namanya untuk manusia itu rugi, saudara. Kenapa saya bilang? Ya upahnya seperti itu saja, saudara. Tetapi kalau kita ini melayani tulus sama seperti kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, itu upahnya beda, saudara. Saya pahami, saudara, dalam sebuah kehidupan ini, di mana kalau kita lihat di dalam Yohanes 12 khususnya, Yohanes 12 mencatat begitu luar biasa, saudara. Dia berkata begini, coba saudara buka sebentar, di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26, saudara. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Di dalam Yohanes 12, ya. Dia berkata begini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati siapa? Bapa, saudara. Nah, saya percaya bahwa sebuah pelayanan ini penting dalam sebuah kehidupan kita. Tetapi cara kita melayani itu jangan samakan kita ini melayani manusia dengan namanya Tuhan, saudara. Betul ya? Tapi fokus dan tujuan kita itu cuma Tuhan. Kalau kita motivasi kita melayani cuma hanya untuk dilihat, maaf, saudara. Saya bilang nggak ada upahnya. Betul ya? Supaya kita ini melihat, ini nih gua loh pelayanan. Salah, saudara. Tapi belajarlah dalam sebuah pelayanan itu untuk mengikuti namanya sebuah teladan, saudara. Betul ya? Orang kan hari-hari ini ketika dia melayani dilihat orang merasa bangga, saudara. Sebenarnya upahnya tetap sama, saudara. 1 dinar, Alkitab katakan. Tapi kalau kita ini betul-betul melayani Tuhan, fokusnya cuma Tuhan, saya percaya ketika pelayanan itu tidak membuahkan hasil, ketika pelayanan itu ada yang menjegal, apapun yang terjadi, dia pasti berpikir cuma satu, saya melayani Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain. Orang hari-hari ini pelayanan kan macam-macam, saudara. Ketika lagi namanya naik, pelayanannya cukup baik, tiba-tiba tidak dihargai orang, saudara.
tidak dihargai namanya temannya. Bisa mokong loh saudara. Bisa putus dari namanya sebuah pelayanan. Wis, aku nggak melayani lagi. Lo banyak hal itu terjadi saudara. Tapi belajarlah bahwa kita harus melayani benar-benar dengan sungguh-sungguh saudara. Jangan pernah pedulikan apa yang orang lain katakan, tetapi belajarlah untuk kita ini memiliki satu teladan yang baik, meneladani teladan Yesus. Itu yang ingin saya katakan bahwa dalam sebuah kehidupan namanya Marta melayani. Motivasi kita melayani itu menentukan berkat kita. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa orang melayani, tapi berkatnya nggak ada, saudara? Betul ya? Yesus katakan di mana ada pelayanku, di situ aku ada. Ketika ada Yesus, saya percaya ada kehidupan, saudara. Betul ya? Banyak orang melayani, tapi hidupnya ya tetap begitu aja. Pancet saja, saudara. Ingat, Yesus itu tahu loh, saudara. Motivasi kamu melayani. Nggak bisa kamu itu menipu. Bisa menipu manusia, tapi menipu Tuhan tidak bisa, saudara. Karena Tuhan itu melihat hati dalam hidup kita. Tulus nggak orang ini melayani? Betul ya? Saya itu kagum, saudara, dengan namanya seorang gereja itu namanya GPDI, saudara. Kalau saudara lihat GPDI dalam sebuah pelayanan itu dibentuk cukup baik. Orang itu untuk melayani, dia harus jadi OB dulu, saudara. Bersih-bersih, saudara. Loh iya, saudara. Saya pernah melayani di satu gereja di Warujayeng itu, saudara. Mereka anak-anak yang dari bukan hanya dari luar pulau, tetapi yang magang, jadi namanya seorang hamba Tuhan. Itu betul-betul melayani tanpa namanya pamrih, saudara. Tanpa namanya upah, saudara. Mulai dari gosok namanya toilet, dia atur parkiran, dan sebagainya, bersih-bersih alat musik, dan sebagainya. Betul-betul saya lihat memang keteladanan. Dia ini belajar tentang namanya sebuah pengabdian, saudara. Di situ saya lihat karakter terbentuk, kebiasaan, dan sebagainya. Tapi kalau tidak pernah dididik dari namanya sebuah hal kecil, bagaimana dia bisa dipegang namanya sebuah perkara yang besar? Nggak bisa, saudara. Orang itu makin lama, maaf, saudara, ketika dia pelayanan itu tiba-tiba langsung itu akan muncul timbul namanya sebuah kesombongan, saudara. Tapi kalau dia belajar pelayanan itu mulai dari kecil, dia akan ngerti, saudara, arti sebuah pelayanan. Loh, saya ini belajar, saudara, di mana saya ini betul-betul melayani dalam kehidupan saya, khususnya kenapa saya ini sempat dipanggil atau namanya jalan namanya sebuah di desa-desa. Pak Pingin tahu, saudara. Setiap kami dapat PK, kami selalu kembalikan, saudara. Loh, beneran, saudara. Gereja namanya di desa-desa itu memang nggak begitu banyak dia punya berkat dan sebagainya. Tetapi ada satu hal pribadi yang menurut saya itu berbeda, saudara. Di mana ketika kita ini melayani, betul-betul motivasi kita terus terang. Bukan untuk duit, saudara. Saya tahu apa yang saya tabur itu pasti Tuhan tuai. Betul ya? Tuhan itu tidak tinggal diam ketika kita ini betul-betul namanya melayani sebuah pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Utamakan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pun akan mengutamakan sebuah pekerjaan kita. Karena satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Dalam sebuah namanya dimensi roh yang hari-hari ini saya coba pelajari, saudara. Alkitab katakan apa yang engkau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang engkau lepas di bumi, itu terlepas di surga. Jadi pahamilah sebuah pelayanan itu harus ada sebuah pengabdian. Yang ketiga, saudara, berbicara tentang namanya Maria. Maria ini orang yang luar biasa, saudara. Dia itu di ayat yang Yohanes 12, coba buka sebentar. Yohanes 12 ayat yang ketiga. Dia berkata begini, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut, dan baunya minyak semerbak di seluruh rumah itu. Hal yang ketiga, saudara, yaitu tentang Marta, yaitu sebuah pelayanan atau motivasi. Marta ini mengorbankan, betul ya? Di gereja itu kan banyak orang tuh macam-macam. Ada yang ngomongnya besar tapi nggak mau korban.
Omongnya banter, yo paling banter, idenya paling ngakek, saudara. Tapi disuruh korban, moh. Tapi Maria ini mulai datang, kalau saudara lihat di Injil yang lain, dia duduk mendengarkan kata Yesus, betul ya? Yang luar biasanya, dia berani korban, saudara. Betul ya? Mengorbankan apa yang terbaik bagi Tuhan, betul ya? Karena dia tahu, saudara, bahwa pengorbanan bersama Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Di Injil lain, kalau saudara lihat, namanya tidak dipanggil. Selalu diingat, saudara, betul ya? Untuk mengorbankan segala sesuatu yang mahal, yang punya, yang dari pada kita, itu tidak mudah loh, saudara. Oh iya, saudara. Orang itu kalau berkorban pada waktu dia punya, itu gampang. Tapi berkorban pada waktu dia tidak punya, itu tidak mudah, saudara. Saya lakukan, saudara. Ketika kami waktu nggak punya apa-apa, saya sempat, saudara. Saya juga ngomong sama istri, saya ngomongi, ayo, kalau memang kamu betul-betul melayani, kamu beri yang terbaik dalam hidup ini. Saya tahu, saudara, hidup ini singkat. Saya pahami dalam hidup saya. Nggak kerasa kita sudah mulai usia hampir nginjak kepala 4, saudara. Masih 38, tapi 2 tahun lagi, yang pasti 40, saudara pun juga menginjak 50, 60, dan sebagainya. Betul ya? Itu kalau umur kita panjang. Betul ya? Tapi saya berusaha dengan yang kondisi yang muda ini, saya coba berikan teladan dalam hidup saya, saudara. Yaitu memberikan yang terbaik, saudara, bagi Tuhan, saudara. Berkorban untuk namanya sebuah pekerjaan Tuhan. Ini tidak mudah, saudara. Kalau hitung-hitungan terus terang rugi, saudara. Babano, ini pikiran manusia loh, saudara. Mendingan uangnya ditabung, betul ya? Umur saya masih panjang, saya masih punya anak. Itu pikiran manusia. Beda dengan pikiran orang yang betul-betul dia itu segala sesuatunya untuk Tuhan dan hidupnya untuk Tuhan. Tuhan pasti pedulikan kok, saudara. Betul ya? Maria itu dia berikan yang terbaik. Dia pecahkan namanya buli-buli itu setengah kati. Bahkan maaf, saudara, kepala yang atau namanya rambut sebagai perhiasan yang paling berharga bagi wanita, dia dia usapkan hanya untuk kaki Yesus, saudara. Begitu rendah hati ini orang, betul ya? Banyak orang hari-hari ini tidak melakukan seperti itu. Kalau engkau memang sayang atau namanya cinta, katanya, bisa berkata I love Yesus tapi tidak melakukan pengorbanan, percuma, saudara. Betul ya? Pengorbanan itu butuh namanya sebuah hati ini betul-betul hancur memberikan yang terbaik, saudara. Orang itu dikatakan cinta itu butuh namanya sebuah pengorbanan, betul ya? Tapi memang Maria ini betul-betul cinta sama Yesus, saudara. Dia berikan segala sesuatunya hanya untuk namanya Yesus dalam hidupnya. Nah, hal yang berikutnya, saudara, yang terakhir, saudara, tentang namanya Yudas Iskariot. Wah, orang ini hebat, saudara. Saya bilang hebat apa? Mulutnya manis. Super manis, saudara. Coba saudara perhatikan di ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kalau saudara sebagai seorang pimpinan, saudara lihat ada namanya pegawai saudara satu itu memberikan yang terbaik, bukan namanya saudara, bukan namanya cari muka ya, saudara. Tapi mungkin dia memang sayang atau memberikan yang terbaik. Tiba-tiba ada namanya pegawai satu ini, saudara, yang namanya Yudas Iskariot. Buat apa minyak itu dibuang-buang? Mendingan dijual 300 dinar, dipakai namanya untuk orang miskin. Loh, saudara, kira-kira punya tanggapan seperti itu, pemimpin bisa bingung loh, saudara. Yang satu ingin beri yang terbaik untuk namanya dirinya, tapi yang satu lagi omongannya ini begitu manis, saudara. Tapi untung, saudara, Yesus itu tahu, saudara, betul ya?
Tapi kalau pemimpin yang tidak tahu pasti ngikuti. Oh iya bener juga ya. Yudas ini murid teladan ciamik kon Yudas. Kita ini mendingan buat fakir miskin. Ternyata saudara, kalau saudara lihat di ayat yang ke-6, coba saudara perhatikan di dalam Injil Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat yang ke-7, saudara perhatikan. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Wih, di ayat yang ke-7 itu pinter ya Yudas ini. Yo, iya saudara, padahal dia ini bukan memperhatikan namanya orang miskin. Yang diperhatikan itu cuman kepentingan pribadi, saudara. Nah, golongan yang keempat ini adalah ciri-ciri Yudas. Hati-hati, saudara. Orang yang pintar ngomong itu, saudara harus uji kesetiaannya, betul ya? Orang itu betul-betul nggak bisa dilihat atau bisa dipegang nggak? Betul ya? Dia ini saya lihat padahal seorang bendahara, tapi tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa dia ini dipercaya kota yang besar kalau hal yang kecil saja tidak bisa dipercaya? Betul ya? Orang hari-hari ini banyak tidak bisa dipercaya, saudara. Saudara cek, itu ada Pak Ivan tuh hadir, saudara. OJK sekarang itu tidak bisa menjamin, loh, saudara. Kalau saudara baca informasi, namanya televisi, baik berita apapun sekarang, lagi kondisinya begini, saudara. Banyak orang gagal bayar, banyak orang hari-hari ini kelihatannya bisa dipercaya, tapi ketika sudah masuk namanya sebuah keuangan itu, wis buyar, saudara. Hilang nggak tahu, tanpa apa dan sebagainya, nggak tahu, nggak mengerti, saudara, uangnya kemana. Saya cuma ingatkan, saudara, motivasi kita kalau cuma duit, rugi, saudara. Betul ya? Tapi kalau motivasimu satu, cuma menyenangkan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang berbeda dalam hidup ini. Saya percaya, saudara, bahwa ketika kita ini benar-benar sungguh-sungguh motivasi kita untuk namanya Tuhan, itu hasilnya selalu beda. Tapi yang terjadi, saudara, banyak orang begini. Motivasinya orang biasanya kerja sekuler sama kerja pelayanan yang banyak saya lihat, saudara. Orang itu kalau sekuler itu dikasih duit lebih cepat loh, saudara. Betul ya? Apalagi ujung-ujungnya duit. Kerjanya dia lebih giat, saudara. Tapi kalau disuruh, ayo kita kerja buat Tuhan. Ini gimana ongkosnya Pak An? Nggak ada. Rasa-rasan. Tapi di sini nggak ada, saudara. Di sini semua memang betul-betul melayani tulus dengan Tuhan. Ya, berkatnya pasti beda, saudara. Kalau saya menjadi sebuah kesaksian bahwa kehidupan kita itu bersama Tuhan itu indah, percaya, saudara. Asal hati kita betul-betul tulus loh, saudara. Pelayanan untuk Tuhan itu berbeda, saudara. Saya berani jamin, saudara. Kalau Tuhan aja berani menjamin, apalagi saya, saudara, yang pernah mengalami hal itu, saudara. Bahwa hidup bersama Tuhan itu dan hidup bersama Tuhan dan melayani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan itu, saya percaya hidup kita pasti menikmati satu hal, yaitu yang terbaik, yaitu janji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, silakan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Aan. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom. Ya. Dari sini kita melihat bukan hanya tentang melayani, bukan hanya tentang Yesus diurapi Maria, tapi ada satu sisi saya lihat bahwa Yesus juga dielu-elukan, diagung-agungkan. Tapi ada satu sisi lagi, orang itu ingin datang kepada Yesus, ingin ketemu Yesus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-21. Motivasi
bertemu dengan Yesus beda, yaitu karena mereka ingin mengalami mujizatnya. 21 orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Jadi berkata kepada muridnya. Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas, dan Filipus menyampaikan kepada Yesus. Tapi jawaban Yesus itu aneh. Ya wes, ketemu aku. Apa kamu mau apa? Mau diberkati? Mau mujizat? Tidak. Tapi Yesus menjawab mereka. Katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh di dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi motivasi apapun juga kita harus belajar dari jawaban Yesus ini. Dikatakan lagi ayat 25, barang siapa menyintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang tidak menyintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bahkan dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pula pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saya percaya motivasi kita, motivasi orang yang ingin ketemu Tuhan, Tuhan tahu isi hatinya. Jadi harus belajar. Yesus mengatakan, barang siapa menyintai nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Kalau kita sungguh-sungguh tidak menyintai nyawa kita di dunia, Tuhan akan memelihara kita hidup untuk diberi hidup yang kekal. Dari sini jawaban Tuhan ini, kadang-kadang kita ingin melayani Tuhan. Tujuan akhir kita melayani Tuhan. Jadi harus penuh pengabdian. Tidak boleh motivasi untuk perkara yang di dunia. Kita harus mengabdi kepada Tuhan karena perkara yang kekal. Karena kita mendapat keselamatan hidup yang kekal. Ini janji Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita harus belajar melahirkan perkara-perkara dunia. Ya, tidak boleh menyayangi nyawanya, tidak boleh egois, tidak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Saya percaya kalau kita ngitung, aku melayani Tuhan, aku dapatnya apa? Saudara tidak akan mendapat apa-apa. Dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang tidak menyintai nyawanya, jadi tidak egois lagi, dengan segenap hati, dengan penuh pengabdian. Tadi Aan katakan penuh pengabdian, betul saudara. Saya percaya dan saya melihat sendiri adik ipar saya dari GPBS itu sekolah Alkitab, diutus ke situ Bondo. Di sana bukan hanya bersih-bersih, tapi saya katakan sebagai pembantu rumah tangga, karyawan di dalam rumah tangga. Ya nyuci bajunya pendetae, yang gosok baju pendetae, yang ngasih makan, masak untuk anak-anak, membantu semua urusan rumah tangga. Karena mereka dilatih
Kalau mereka tidak sungguh-sungguh belajar perkara yang sederhana, yang kecil, mereka tidak akan dinaikkan ke mimbar. Dari sini kita belajar, barang siapa yang mau kehilangan nyawa akan mendapatkan hidup yang kekal. Puji Tuhan, saya percaya kita harus melayani Tuhan. Doa pagi ini kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Kita belajar menghilangkan rasa ngantuk kita. Menghilangkan kesenangan kita. Kita tidak egois, tapi kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami melayani-Mu dengan penuh pengabdian. Karena kami percaya kalau cara berpikir kami untuk menerima hidup yang kekal, perkara-perkara yang di atas, kami tidak menghiraukan nyawa kami. Kami tidak menghiraukan keadaan kami. Kami belajar. Kami harus mencintai Tuhan, melayani dan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Motivasi ini harus tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hari ini motivasi kami doa pagi. Sungguh-sungguh mencari Yesus dengan segenap hati, mencari kebenaran, kerajaan dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sekarang kami ketemu Tuhan. Kami bawa berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Jaminan Tuhan, jaminan yang kekal. Bahkan Tuhan menjamin kita di dunia ini. Terima kasih Tuhan, memelihara kami, mencukupi kami, membuat kami berhasil, membuat kami beruntung, menikmati yang baik seperti janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dari skala yang baik yang Tuhan janjikan kepada seluruh keluarga jemaat Betani FOG Jombang. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya sudah terpenuhi. Terima kasih Tuhan. Siapa yang percaya, kita menerima Yesus, kita mencari Yesus serta kerajaan Allah dan kebenarannya, menerima segala-gala yang kita butuhkan. Amin. Yang percaya sama-sama saya katakan amin.